Terima kasih telah mengklik video ini. Saya pribadi selalu mendoakan kita semua sehat selalu dan bahagia. Saya Fandi. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Black Widow. Film ini bergenre action dan tayang perdana pada tahun 2021. Oke, tanpa basi-basi, mari kita tonton film ini. Black Widow tayang perdana pada 29 Juni 2021 di berbagai acara di seluruh dunia dan dirilis di Amerika Serikat pada 9 Juli secara bersamaan di bioskop dan melalui Disney dengan Premier Access. Ini adalah film pertama dalam fase 4 MCU dan ditunda 3 kali dari tanggal rilis asli Mei 2020 karena pandemi. Black Widow adalah film superhero Amerika tahun 2021 berdasarkan Marvel Comics yang menampilkan karakter dengan nama yang sama. Diproduksi oleh Marvel Studios dan didistribusikan oleh Walt Disney Studios Motion Pictures. Ini adalah film ke-24 di Marvel Cinematic Universe, MCU. Film ini disutradarai oleh Kate Shortland dari skenario oleh Rich Parson dan dibintangi Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff atau Black Widow. Film ini melihat Romanoff dalam pelarian dan dipaksa untuk menghadapi konspirasi yang terkait dengan masa lalunya. Pada tahun 1995, agen rahasia Rusia, tentara super Alexei Shostakov dan Black Widow Melina Vostokov berpose sebagai keluarga normal di Ohio dengan putri pengganti mereka Natasha Romanoff dan Yelena Belova. Saat misi mencuri Shield Intel selesai, keluarga melarikan diri ke Kuba dan bertemu dengan bos mereka, Jenderal Dreykov, yang membawa Romanov dan Belova ke ruang merah untuk pelatihan. Tahun-tahun berlalu dan Shostakov dipenjarakan di Rusia, sementara Romanov membelot ke Shield. Setelah menghubung kantor Dreykov di Budapest, tampaknya membunuh dia dan putrinya yang masih kecil Antonia, suatu tindakan yang menghantui Romanov. Pada tahun 2016, Romanov adalah buronan karena melanggar kesepakatan Sokovia. Dia melarikan diri dari Menteri Luar Negeri AS Tadeusz Ross dan melarikan diri ke rumah persembunyian di Norwegia yang dipasok oleh Rich Mason. Sementara itu, Belova membunuh seorang mantan Black Widow yang jahat, tetapi bersentuhan dengan gas sintetis yang menetralkan zat kimia pengendali pikiran di ruang merah. Belova mengirimkan penawarnya ke Romanov berharap dia akan kembali untuk membantu Belova membebaskan Widow lainnya. Ketika Romanov tanpa sadar pergi dengan penawarnya, dia diserang oleh Taskmaster yang mengejarnya. Romanov berhasil melarikan diri dari Taskmaster dan menyadari bahwa penawarnya berasal dari Belova. Keduanya bersatu kembali di Budapest, di mana Romanov mengetahui Dreykov masih hidup dan ruang merah masih aktif. Tak lama setelah itu, mereka diserang oleh Black Widows, dan Romanov dan Belova menghindari Widows dan Taskmaster. Sebelum bertemu Mason, yang memasok mereka dengan helikopter, Romanov dan Belova membebaskan Shostakov dari penjara untuk mengetahui lokasi Dreykov. Dia memberitahu mereka untuk berbicara dengan Vostokov yang tinggal di sebuah peternakan di luar Saint Petersburg, di mana dia mengembangkan proses pengendalian pikiran kimiawi yang digunakan pada para Widow di sana. Belova mengungkapkan bahwa meskipun mereka bukan keluarga yang sebenarnya, dia percaya mereka begitu. Vostokov mengakui bahwa dia mengirim lokasi mereka ke Dreykov, yang agennya datang dan membawa mereka ke ruang merah, sebuah fasilitas udara. Vostokov dan Romanov menggunakan teknologi masker wajah untuk bertukar tempat sebelum ditangkap, memungkinkan Vostokov untuk membebaskan Shostakov dan Belova dari penekanan mereka. Sementara itu, Romanov menghadapi Dreykov yang melihat melalui penyamarannya. Romanov mengetahui bahwa Taskmaster adalah Antonia, yang mengalami kerusakan yang sangat parah sehingga Dreykov harus memasang chip di kepalanya, mengubahnya menjadi prajurit yang sempurna, yang mampu meniru tindakan siapapun yang dilihatnya, termasuk beberapa Avengers. Romanov mencoba membunuh Dreykov, tetapi gagal melukainya karena kunci feromon dipasang di setiap janda. Dreykov mengungkapkan bahwa dia mengendalikan Widow di seluruh dunia melalui konsol mejanya.
Romanov sengaja mematahkan hidungnya, memutuskan saraf di saluran hidungnya untuk meniadakan feromon, dan kemudian menyerang Dreykov. Shostakov melawan Taskmaster, sementara Vostokov mengeluarkan salah satu mesin fasilitas, dan Belova mencari Widow lainnya yang dikirim untuk melindungi Dreykov. Bersama-sama Shostakov dan Belova mengunci Taskmaster di dalam sela. Dreykov melarikan diri saat para Widow menyerang Romanov, tapi Belova menciptakan bom penawar yang melepaskan para Widow dari kendali pikiran. Romanov masuk ke meja kontrol dan menyalin lokasi Widow lain di seluruh dunia saat fasilitas mulai meledak dan jatuh. Romanov mengambil 2 botol penawar yang masih hidup dan membebaskan Taskmaster dari sela yang terkunci. Vostokov dan Shostakov melarikan diri melalui pesawat tepat saat Belova mengeluarkan helikopter Dreykov membunuhnya. Romanov memberi Belova parasut sebelum melawan Taskmaster dengan terjun bebas. Setelah mendarat, Romanov menggunakan penawarnya pada Taskmaster, membebaskannya dari perbudakan. Para Widow yang dibebaskan tiba saat Belova, Vostokov, dan Shostakov mengucapkan selamat tinggal kepada Romanov. Dia memberi Belova botol penawar terakhir dan drive portable, menyuruhnya untuk menemukan dan membebaskan Widow lainnya yang masih dikendalikan pikiran. Saat mereka pergi bersama Antonia, Romanov menunggu Ross dan anak buahnya yang telah tiba untuk menangkapnya. 2 minggu kemudian, Romanov bertemu kembali dengan Mason yang memberinya Quinjet. Dia pergi berniat untuk membebaskan Avengers yang ditahan di RAF. Dalam adegan terakhir yang dibuat setelah kematian Romanov, Belova bertemu Countessa Valentina Allegra de Fontaine di makam Romanov. De Fontaine yang menugaskan Trin Barton yang dia anggap bertanggung jawab atas kematian Romanov sebagai target Belova berikutnya.